Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk sebentar, kita lihat jadwalnya. Perjalanan hidupnya mereka saat ini. Kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jadikan readinganku sebagai payung saja. Jangan dijadikan Tuhan atau patokan. Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Gunakan dengan baik dan bijak. Oke? Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang mau yang mau pesan minyak, sisa satu ya guys ya. And star, the temperance of star, the Knight of Wands. Kita lihat perjalanan hidup mereka saat ini. Aduh, yang mau pesan minyak sisa satu ya, sisa satu. Dikit lagi udah mau nisfu Sa'ban ya, sekarang sudah Sa'ban. Jadi usahakan ya kalian ada pegangan lah ya, maksudnya jagaan, tameng ya. Terus wow guys, ini ada pembayaran karma sih. Jadi perjalanan hidup mereka, the star, the temperance, I think so they are. Okay, the Knight of Wands and the Justice and the Knight of Sword and the Eight of Wands. Ini ada pertengkaran ya di antara mereka nih. Ya. Jadi hubungan mereka ini ya sama-sama coba untuk bisa mengimbangi gitu ya. Tapi ya ada pertengkaran sih di antara mereka yang aku lihat ya. Dan ini saling megang prinsip masing-masing ya jadinya dalam hubungan mereka nih. Sebentar ya guys, karena aku ngelihatnya yang satu tidak mau disalahkan juga, tapi ada juga kesempatan mereka untuk memperbaiki komunikasi lagi. Jadi di antara mereka ini sebenarnya sudah banyak perang dingin ya dalam komunikasinya mereka. Dan aku ngelihatnya memang mereka coba untuk bisa menghadapi pembayaran karma. The Moon, Seven of Cups, and the Lovers. Ya, itu the Star. Ini the Temperance. Alright. Ini perang kayak perang langit ya, perang doa ini. Ya, jarum langit ini. Jadi sama-sama ingin sukseskan diri, sama-sama memegang prinsipal masing-masing. Karena mereka coba untuk bisa
membayangkan hubungan ini akan bisa seperti twin flames. Jadi memaksa kali ya, kalau aku lihat sih memaksa untuk bisa menjadi twin flames. Jadi hubungan mereka ini dipaksakan untuk bersama gitu. Kalau ini yang aku rasain energinya. Dipaksakan untuk bersama, dipaksakan untuk menjadi kekasih sejati. Ini perang ilmu. The Ace of Wands. The Knight of Cups. Three of Pentacles, karma. Ya. Karma ini nggak seimbang lagi kehidupan mereka ya. Jadi mereka bersama, iya, tapi banyak mengalami kegagalan ya dari kebersamaannya mereka. Karena mereka awali hubungan ini dengan seksual. Ya. Ten of Swords, sih? Pembayaran karma, karmic circle. Jadi mereka paksakan energi mereka karmic circle untuk menjadi twin flames. Memaksa. Pada akhirnya ya mereka harus melawan karma mereka sendiri. Kalau aku lihat. The Magician. Two of Cups. Mereka akan lakukan segala hal ya. Mereka lakukan berbagai cara gimana untuk bisa sukses, untuk bisa happy. Walaupun ini ya sampai menipu orang gitu ya, memanfaatkan, memakai topeng. Karena apa yang mereka jalani, langkahnya mereka diawali dengan seksualitas, pada akhirnya mengalami kegagalan. Ini adalah pembayaran karma ya. Dan mereka akan coba untuk melawan, mencari kesempatan. Karena mereka nggak mau bayar karmanya. Two of Cups, Three of Cups, the High Priestess, the Empress, Ace of Swords. Mencoba jiwanya ingin seperti feminim, penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan. Tapi ini menjadi obsesi, bahkan juga rela menjadi orang ketiga. Ya, jadi ya kalau dibilang karmik ini ingin menjadi seperti jiwa feminim tapi juga jiwa karmik. Two side ya, dua sisi. Ya, jadi hubungannya mereka, kalau aku lihat perjalanan hidupnya mereka ya, apa yang mereka capai ya, karena menghadirkan orang ketiga apalagi dengan jalan pintas, ini ujungnya ya mengalami kegagalan. Ya, tapi mereka nggak diem saja sih, penuh dengan tipu muslihat dua-duanya, pura-pura bahagia.
dan coba untuk memanfaatkan perjalanan hidup mereka ya dengan cara memakai topeng dua-duanya. Page of Pentacles, the Nine of Cups, Two of Swords, the Emperor, Nine of Swords, the Queen of Pentacles, the Moon. Karena tadi aku udah bilang ya, ada seseorang yang mencoba untuk mengikuti gaya ataupun menjadi pura-pura menjadi seorang feminim, ya. Tapi ini nggak bisa, ya. Nggak bisa seperti seseorang itu feminim. Karena aku lihat kehidupan barunya mereka ini memang harapannya tinggi. Harapannya tuh luar biasa, terutama tentang kesuksesan dalam karir, dalam cita-cita, dalam kestabilan hidup dan percintaan ya. Mereka tuh tinggi banget harapannya, tinggi. Pada akhirnya ini keblok, ya, karena mau tidak mau mereka harus hadapi kenyataan tentang pembayaran karma. Ya. Tentang pembayaran karma. Aku ngelihatnya. Dan terbunuh dengan perbuatan sendiri, pada akhirnya orang yang kamu dealkan dia tidak akan tenang hidupnya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan depresi, penuh dengan kegalauan, bahkan juga bermimpi, ya, bermimpi buruk terus-menerus tentang kamu. Kenapa? Karena dia bermimpi tentang kesuksesan kamu. Jadi dia ngerasa, wah ini mimpi buruk nih bagi gue kalau dia sukses. Kamu di sini sudah memegang proses kehidupan kamu, ya. Kehidupan dia dengan orang baru ini diawali dengan seksualitas, ya, dengan kehidupan yang terkadang mereka tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, karena merasa ya ini jalan gue loh, gitu, nikmatin aja lah gitu kan. Pada akhirnya seluruh harapan mereka, ya, cita-citanya mereka ini keblok karena mengalami kegagalan ya dalam perkembangan kestabilan hidup mereka, ya. Karena orang yang kamu dealkan ini juga keras banget temperamentalnya dan orangnya nggak suka dikritik, ya. Pada akhirnya dia gelisah, dia nggak nyaman melihat kesuksesan ataupun kepintaran yang kamu miliki, bahkan juga talenta yang kamu dapati dari perjalanan healing kamu. Makanya mereka ini pura-pura bahagia, pura-pura meraih impian, pura-pura damai, padahal mereka penuh dengan ketakutan hidup mereka. Takut kamu sukses, takut kamu lebih pintar, takut kamu lebih luar biasa, ya. Belajar memahami ilmu alam bawah sadar juga, entah itu dengan doa ataupun dengan cara dia belajar,
ya tentang keilmuan yang dia datengin, ya berharap dia bisa meraih impiannya secara instan. Tapi ini akan keblok, ya. Kenapa? Ya karena pembayaran karma dari sikap arogan dan keras kepalanya mereka. Keangkuhan. Ini akan membunuh kehidupan mereka sendiri. Dan mereka akan terus dibayangi ketakutan tentang kabar kesuksesan yang kamu miliki. Hasil dari healing kamu. Cara kamu komitmen merasakan proses penyembuhan. Sehingga kamu mendapati banyak hal pelajaran. Ya. Dan ya mereka gelisah, depresi. High Priestess, Page of Cups, Queen of Cups, the King of Pentacles, the Chariot. Wow, luar biasa ini. Oke, jadi dia ingin seperti kamu. Ini mereka mantau kamu ya. Gimana caranya bisa seperti kamu. Dan orang yang kamu dealkan juga memikirkan kamu. Untuk bisa kembali ke kamu. Mereka sebenarnya sudah kehilangan harapan ya. Ini orang yang kamu dealkan nih kan meninggalkan hubungan kalian ya. Sehingga ya mereka meninggalkan koneksi twin flames demi skandalnya mereka. Pada akhirnya mereka kehilangan ya dia ataupun pasangannya sekarang kehilangan seseorang di masa lalu yang begitu sangat mencintai gitu ya. Pada akhirnya mereka akan coba untuk bisa maju lagi. Ya. Ini hubungan mereka akan move on sih. Akan meninggalkan satu sama lain karena orang yang kamu dealkan dengan orang ketiga ini memang berpikir gimana untuk bisa komunikasi ataupun seperti kamu. Terobsesi untuk bisa hidup sukses secara instan. Lakukan segala cara dan tidak pernah bersyukur apa yang dimiliki. Sehingga apapun yang mereka cari, mereka beli dengan cara instan ataupun dengan cara tidak bersyukur. Ini akan ngeblok. Dan mereka harus hadapi kenyataan tentang pembayaran karma dan harus memperbaikinya. Ya, dan orang yang kamu dealkan itu keinginan untuk kembali ke kamu, tapi dia bingung gimana cara memperbaiki permainan dia. Sedangkan kamu di sini sudah banyak pelajaran yang membuat kamu pintar dan sukses. Dia mantau kamu. Memantau kamu dari kejauhan, ingin seperti kamu. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Playfulness. Let go of the control issue. And romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Karena terbalik. Wow. Express your love. Oke. Sebenarnya hubungan mereka ini yang mereka anggap merasa seperti soulmate sebenarnya. Padahal ini kan penuh dengan fantasi saja. Ya, kebohongan.
aku ngelihatnya. Kenapa? Karena mereka hanya bermain ataupun permainkan koneksi soulmate yang sebenarnya. Pada akhirnya ya mereka harus melepaskan isu itu dengan cara ya tidak ada kemesraan lagi di antara mereka. Ya. Dari fisiknya mereka nanti. The recapture romance allow you inner youthful spirit of fun to shine. Jadi permainan saja. Dan semua harus mengikuti ya sejalannya kehidupan. Fisik yang mereka cari pada akhirnya tidak mereka rasakan walaupun mereka bersama. Reconciliation, you deserve love, release your ex. Look at this guys. Mereka sadar dari mereka ini akan kembali pada pasangannya masing-masing. Ya, entah orang yang kamu dealkan duluan ke kamu, atau orang yang bersama dia kembali kepada pasangannya masing-masing, atau mencari orang lain lagi nih bisa. Release your ex. The time has come to clear your energy. You deserve love. You are lovable, and someone from your past is returning to your life. Okay. Makanya mereka akan saling move on ya, meninggalkan hubungan ini. Mencoba melangkah masing-masing kayaknya. Karena aku ngelihatnya soulmate yang sebenarnya adalah ya kalian, feminim. Sedangkan karmik ini hanya menginginkan yang sudah jadi ibaratnya gitu ya. Menginginkan yang sudah jadi energinya. Padahal kamu yang ngolah gitu. Dan maskulin yang merasakannya. Ya. Jadi ya ada yang kembali dengan mantan. Ya. Dan hubungan mereka, perjalanan hidupnya mereka ini penuh dengan pembayaran karma. Saling mencari selamat masing-masing kalau aku lihat di sini. Dan aku ngeliatnya malah feminim banyak belajar dalam kehidupan untuk pembayaran karma dengan cara melangkah semangat dalam pembenahan diri di spiritual. Ini membuat feminim semakin yakin mencari kesempatan untuk sukses walaupun prosesnya lama. Tapi ada suatu progres perubahan hidup di dalam feminim. Makanya maskulin ini mantau kamu, bahkan juga si karmik ini mantau kamu. Gimana caranya bisa seperti kamu. Dia ingin ngikutin kamu guys, begitupun si maskulin. Tapi ini nggak mudah karena perjalanannya itu butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh keikhlasan, butuh ketabahan, butuh kekuatan, ya, butuh kebaikan. Ini benar-benar membuat mereka tuh sadar banget, wow ternyata energi terbesar ya dari kamu, feminim. Makanya ada yang mau kembali nanti. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Dadah. Assalamualaikum.